Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Ali Mahmudi, NIM 2152111151, kelas MPS 2E. Dalam video kali ini, sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis yang diampu oleh Bapak Rafiq untuk menjelaskan tentang ulumul Quran. Dalam ulumul Quran mencakup beberapa cabang ilmu seperti cabang ilmu yang bahas tentang turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, cara membacaannya, dari segi penafsiran, dari segi nasih dan mansuh, dan yang lainnya. Untuk yang pertama yaitu dari segi turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Dan dalam waktu penurunan Al-Quran itu kadang diturunkan pada siang hari, malam hari, ataupun yang lainnya. Dan untuk tempat penurunan Al-Quran yaitu di kota Mekah dan Madinah. Yaitu ciri ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah yaitu isinya ya ayyuhan nasu, dan apabila diturunkan di kota Madinah yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Dan dari segi pengumpulannya, Al-Quran dikumpulkan berasal dari pemikiran Khalifah Umar radhiyallahu an. Beliau memikirkan karena banyak sekali para hafid yang meninggal dunia pada waktu perang, sehingga beliau mempunyai inisiatif untuk mengusulkan Al-Quran agar dibukukan. Dan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma ataupun yang lainnya untuk segera dikumpulkan dan dicetak atau dibukukan menjadi satu. Namun pada zaman Khalifah Umar, pembukaan Al-Quran belum selesai dalam pengumpulannya. Kemudian disempurnakan pada zaman Khalifah Utsman, yang kemudian terkenal dengan Mushaf Utsmani. Pada saat itu semua ayat Al-Quran disamaratakan, maksudnya itu tentang tulisannya ataupun yang lainnya. Yang kemudian dari segi bacaannya, yaitu kadang ada beberapa orang yang membaca Al-Quran berbeda karena mereka memiliki dasar-dasar sendiri atau dalil-dalil sendiri. Contohnya pada saat membaca waduha, ada yang baca waduha, ada waduhe. Perbedaan itu memiliki dalil-dalil tersendiri yang mereka mempunyai sanad-sanad tersendiri. Dan dalam membaca Al-Quran terdapat juga ilmu tajwid ataupun yang lainnya. Dalam ilmu tajwid itu membahas tentang cara membaca Al-Quran yang baik, yang sesuai dengan kaidah-kaidah, contohnya sesuai dengan mat, idhar, ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang nasih dan mansuh. Nasih dan mansuh berasal dari kata nasah yang berarti menghilangkan, yaitu artinya tentang menghilangkan sesuatu dengan mengganti yang lain atau didasari dalil yang lain, atau bisa dikatakan menghilangkan hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Dan mansuh sendiri yaitu mempunyai arti hukum yang diangkat atau yang dihapus. Dan dari nasih mansuh ada jenis-jenis tentang nasah. Yang pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nasah sunnah dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, nasah sunnah dengan sunnah. Begitu penjelasan dari saya tentang ulumul Quran. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.